kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk melakukan rapat koordinasi terkait masalah ekspos awal terkait penyusunan Jaksrada atau kebijakan dan strategi daerah sistem penyediaan air minum Kota Palangkaraya, sistem penyediaan air minum. Yang ketiga adalah DPA perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Salam, Om Swastiastu, Tabir Selamat Timuralatai, Salam Sawujud Keren Malempang, Adil Katalino Baturamin Kasaruga Basengat Kaju Batak. Terus yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, sesuai undangan sini sudah hadir dari yang pertama kita atau dalam hal ini Bapedalitbang Kota Palangkaraya melaksanakan penyusunan dokumen dalam rangka penyediaan air minum di Kota Palangkaraya 20. Nah, seharusnya 2021 sampai 2025 karena 5 tahunan kan periodenya. Itu harusnya disusun kembali dokumen ini. Nah, ini salah satu temuan dari dokumen Jaksrada spam juga harus disusun juga. Di dalam dokumen ini nantinya ini merupakan acuan baik itu yang mengelola air minum ini misalnya dari Perumdam atau masyarakat atau swasta. Nah, ini perlu disusun Jaksrada ini. Nah, selama ini mungkin Pak Budi kan jalan walaupun tanpa Jaksrada kan jalan gitu aja kan. Hari ini sebenarnya mungkin ya sebagai konsultasi publik ya untuk masukan dalam rangka nanti laporan akhir daripada Jaksrada ini. Nah, dan kebijakan itu kebijakan yang memang benar-benar sasaran 5 tahun ke depan. Jadi kita tidak bisa juga muluk-muluk misalnya SR harus sekian persen, dari PDAM sekian, dari swasta dan lain-lain sebagai sekian. Nah, penggunaan dan ini kan kebutuhan air minum. Ini mohon maaf ya Pak Budi, itu tidak tersedia. Karena apa? Karena di Kota Palangkaraya hanya dengan 12 meter kita masyarakat perlu PDAM cuma apabila mati listrik baru PDAM yang digunakan. Nah, jadi mindset seperti ini harus bisa kita ubah. Mungkin ya sosialisasi dari segi misalnya dari kesehatan itu yang perlu mungkin di masyarakat itu juga kadang-kadang mengeluhkan gitu. Dilematis bagi kita Kota Palangkaraya yang seharusnya memang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan meneliti apa sih isi pH air kita di bawah tanah. Karena berdasarkan dokumen RPPLH yang sudah kita buat, ternyata pH air tanah Kota Palangkaraya itu di angka 4. Sedangkan layak untuk diminum itu kan 5 ke atas ya Pak Budi ya, untuk pH. Tapi karena terlihat bening dan bersih, ya itulah yang dipakai orang Palangkaraya. Makanya orang Palangkaraya bermasalah dengan gigi, karena zat kapurnya banyak. Nah, untuk penggunaan kata, nah karena pelanggannya tuh banyak. Kalau di sini cuma 18.000 ya rumah, berapa puluh liter yang dipergunakan kita manusia untuk air. Nah, itu yang perlu kita bijaksanai dalam penyusunan Jaksrada ke depan nanti seperti apa. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Selanjutnya nanti Pak Bubun menyampaikan paparan terkait. Palangkaraya itu ada 3. Itu jaringan perpustakaan PDAM yang diselenggarakan oleh Perumdam. Lalu ada jaringan perpustakaan non PDAM itu yang dengan metode PIPAS perizinan umum. Yang ketiga adalah jaringan bukan percobaan, yaitu dari Sumber
air tanah dan air sungai. Jadi ini sedikit data dari jaringan keterbukaan PDAM Perumdam Kota Palangkaraya. Jadi Perumdam itu telah melayani 43,13% untuk target 50% layaknya. Sedangkan untuk target KPJMD 18 tahun 2018 sampai 2023 untuk 72% akses aman. Sementara satu belum terlayani, itu Kelurahan Pembangunan yang belum tercatat belum memiliki kipas maupun jaringan kekebalan. Tepatnya ada kurang lebih 14 parameter yang kami acuannya sebagai bahan ininya pemeriksaan, dan alhamdulillah Pak sampai dengan saat ini untuk air yang diproduksi PDAM masih memenuhi syarat dan hasilnya pun sama dengan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Untuk diketahui labkes yang ditunjuk. Jadi begini, tatkala pipa itu terkena eksepator, mereka lapor. Tentunya ada jeda waktu kurang lebih 2 atau 3 jam baru diadakan penanganan Pak. Proses 2-3 jam itu air yang ada di mediasi setempat itu sudah ikut masuk yang pipa setelahnya Pak. Jadi pipa yang dari PDAM ke atap di tengah, ini median ini akan masuk ke pipa sebelah sini. Nanti setelah proses perbaikan itu biasanya ada data-data dengan dinas yakin, dinas Eropa. Nah, kalau melihat data di sini sudah cukup besar ya, hampir semua mungkin kalau dari persentase seluruh wilayah yang tidak terlayani spam perpipaan hampir terlayani ya, terlayani semua. Dan kenyataannya yang sekarang ini kan belum sebenarnya dipastikan. Ada yang sudah terlayani tapi kondisinya sekarang sudah tidak muncul lagi. Dan akhir-akhir ini Pak masuk di PU ada banyak dari kelurahan khususnya publik, pengacara publik yang permohonan revisi Kementerian PUPR itu berdasarkan Permen PUPR nomor 26 tahun 2017. Di situ ada di tahun 2024 targetnya adalah meningkatkan persentase cakupan air minum dari 78% menjadi 88%. Jadi selain yang 100% layak, kemudian 30% aman, itu ada juga vision PUPR tahun 2024 yang berdasarkan wilayahnya gitu kan. Padahal kan nggak seluas itu gitu. Mungkin bisa dibuka pakai kawasan aja, jadi nggak pakai open atau lahan. Kan kita nggak sampai nangani sampai kawasan. Yang mengawal saja Pak, kebetulan kami dari bagian perekonomian memang tidak terlepas dari fokus kami terhadap pembukaan umum daerah Endang. Jadi di sini kami mengawal untuk menindaklanjuti semua dari BPK RI. Kebetulan Pak mengalami beberapa hal. Untuk Jaksrada ini sebelumnya memang Bapak pernah menyusun ini seingat kami, dan itu apakah sudah diperwalikan kami juga mengikuti perkembangannya setelah kami pindah ke DMA. Dan ini terkait dengan kebijakan dan strategi. Dalam kebijakan dan strategi tentunya kita melihat ini adalah suatu pedoman yang dipakai oleh pemerintah kota dan juga lembaga yang mengelola, baik itu Perumdam, mungkin badan usaha daerah atau lainnya, UPK. Yang kedua, kami melihat tadi dipaparkan adalah permasalahan dan strategi yang disampaikan oleh pemakar. Nah, memang ini menurut kami perlu analisis tersendiri, menginventarisir untuk menurunkan parameter-parameter yang bukan fisik malah ya. Nah, itu menjadi biaya beban bagi PDAM. Kedua, saya melihat dari sisi terkait kita lihat pengembangan spam ini, karena ini kan nanti mungkin menjadi perwali ya, karena ini Jaksrada nanti dijadikan perkada. Saya melihat pertama menyoroti masalah kondisi air tanah kita. Jadi memang kondisi air tanah kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, memang pH kita mau mengambil beberapa data yang dari AMDA itu memang pH itu rendah. Kemudian logam terlarut itu rendah, besi itu air kita itu rendah, karena kalau air kita asam besi itu terlarut ya. Makanya masyarakat kita tuh kalau nggak tinja rusak gigi gitu. Karena itu kasusnya, karena yang di
dikonsumsi kita air-air yang tinggi logam ya, tinggi logam tarok itu yang